Teman-teman baca-baca ya, di sini ini cukup lumayan menantang juga lah bagi penjual gitu kan. Deskripsi sampai pengemasan. Deskripsi harus jelas, jangan dilebih-lebihkan. Ya apa adanya aja kalau deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini seperti biasa, saya ingin bahas seputar kebijakan di TikTok Shop. Masih ngebahas tentang hal yang harus teman-teman ketahui ya. Ini untuk bisa meminimalisir kerugian teman-teman. Yang paling ngeri di TikTok itu adalah ketika penarikan tidak bisa. Nah, agar kita bisa lancar dalam penarikan, beberapa kebijakan teman-teman harus diketahui. Video sebelumnya sudah saya bahas tentang kebijakan terbaru di TikTok Shop. Kalau misalkan kita tidak login dalam waktu 30 hari terakhir, maka produk kita akan dinonaktifkan. Itu lumayan cukup menantang teman-teman ya. Ada yang lebih menantang lagi, yaitu tentang ulasan negatif di TikTok Shop. Waduh, seperti apa tuh kebijakannya? Kita akan bahas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa kebijakannya, dan apa kerugian yang akan kita dapatkan kalau kita mengabaikan kebijakan tersebut. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja mulai bahas teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mulai. Jadi, kalau misalkan teman-teman sering rajin buka di bagian notifikasi pusat pesanan, akan menemukan yang namanya itu pengumuman di bagian peraturan. Nah, di sini, tindakan penegakan untuk produk dan toko dengan tingkat ulasan negatif tinggi. Nah, jadi ada 3 poin teman-teman ya. 3 poin ini kita akan baca aja, tapi nggak semuanya dibaca ya. Poin pertama, kami akan memperkenalkan pembaharuan kebijakan untuk produk dan toko dengan tingkat ulasan negatif yang tinggi. Sebetulnya ini kalau misalkan saya lihat ya, kebijakan ini udah ada lama teman-teman ya, tapi diperbaharui dan diberitahu kepada seller ya dari TikTok Shop-nya. Jadi ya harus kita ikuti teman-teman ya kebijakan baru ini. Nah, poinnya di sini adalah kalau misalkan saya simpulkan ya dari atas sampai bawah, di sini ada yang harus kita garis bawahi. Kami secara berkala meninjau toko yang telah menerima ulasan negatif terkait ulasan produk dan layanan mereka. Nah, ini adalah poin pertamanya teman-teman ya. Jadi, TikTok Shop itu akan meninjau produk kita teman-teman ya, dan toko kita juga. Ini kayak dimata-matai ya. Terus yang kedua, apa yang akan terjadi, bagaimana hal ini akan diterapkan. Ini ada beberapa poin teman-teman ya, tapi kita akan ambil poin atas dulu. Yang pertama, TikTok Shop mengevaluasi ranting pelanggan dan konten ulasan produk negatif secara berkala. Yang saya nggak tahu di sini secara berkala itu apakah dalam waktu 1 minggu ataupun dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Kayaknya waktu dekat ya kalau misalkan secara berkala. Kalau misalkan salah silahkan dikoreksi ya. Terus yang keduanya, peraturan baru ini akan diterapkan pada tanggal 31 Oktober. Berarti kemarin teman-teman ya, ini udah tanggal 1 November ya. Jika produk atau toko ditemukan memiliki tingkat ulasan negatif dan pelanggan yang tinggi, kami dapat mengambil tindakan penegakan sesuai dengan kebijakan ulasan pelanggan TikTok dan kebijakan evaluasi kinerja penjual TikTok Shop. Nah, ini teman-teman itu harus tahu kebijakan ulasan pelanggan TikTok itu apa aja. Nanti akan saya bahas teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan kita kena ya ulasan negatif ataupun kita termasuk dalam kategori toko yang diawasi, maka produk kita akan dihapus ya. Terus ada pembekuan produk, pesanan peringatan resmi, penerbitan poin pelanggaran, dan yang paling fatal adalah di sini toko penjual secara sementara atau permanen ditangguhkan teman-teman ya, ataupun ditutup ya. Ya rugi kalau misalkan toko kita ditutup terus nggak bisa pencairan. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Kebijakan baru yang ada di TikTok Shop itu selalu ada. Jadi ya kita harus rajin cek teman-teman ya. Nah, itu untuk poin 2-nya. Dan untuk poin yang ketiganya, apa yang perlu saya lakukan? Penjual didorong untuk mempertahankan standar produk dan layanan yang tinggi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan ranting toko mereka. Dari sini udah ketebak apa yang harus teman-teman lakukan. Tapi kita baca aja terus teman-teman ya. Mengunggah daftar produk dengan memiliki gambar kualitas tinggi yang menampilkan berbagai sudut atau tampilan dari dekat sehingga pelanggan dapat melihat produk aktual yang Anda jual. Di belakang jangan banyak watermark, backgroundnya jangan gak jelas. Udah putih aja background belakangnya teman-teman ya. Mengunggah tabel ukuran untuk informasi tekstur material yang akurat untuk daftar produk fashion. Ini kalau misalkan kita jualan celana, baju itu kan harus ada ukurannya teman-teman ya. Ada semacam gambar kan, gambar ukuran tuh. Sering ada tuh di marketplace kayak gitu. Terus di sini mengolah inventaris Anda dan memeriksa kembali produk Anda sebelum dikirim. Nah, ini semacam apa ya, QC teman-teman ya. Apabila penjual meyakini bahwa tindakan penegakan telah dikenakan secara keliru terhadap mereka, mereka dapat mengajukan banding melalui pusat penjualan. Jadi ada semacam kekeliruan juga ya. Tiba-tiba
toko kita kena gitu kan, padahal kita ngelanggar peraturan. Nah, terakhir kita bisa banding teman-teman ya. Waduh, banding itu 50-50 lah, ada yang bisa, ada yang enggak teman-teman ya. Oke, jadi ini ya poin-poinnya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas seputar kebijakannya. Kebijakan seputar ulasan itu ada dua. Yang pertama di sini namanya itu kebijakan ulasan pelanggan TikTok, dan yang kedua di sini adalah cara meningkatkan rating produk dan toko Anda. Ada dua teman-teman ya. Kalau misalkan kita bahas semuanya, ini teman-teman itu yang nonton bakalan boring, serius ya. Jadi saya sudah siapkan kesimpulannya teman-teman ya. Baca ini mungkin kalau misalkan teman-teman ada waktu senggang, oke? Nah, seperti apa kesimpulannya? Jadi kita akan langsung masuk ke bagian presentasi. Oke teman-teman ya. Ada dua kebijakan yang perlu diperhatikan. Yang tadi ya, ulasan pelanggan TikTok Shop, dan yang kedua rating ulasan toko. Nah, kita bahas dulu di poin yang pertama, ulasan pelanggan TikTok Shop. Ada 3 yang sudah saya rangkum teman-teman ya, dan sudah saya simpulkan. Yang pertama di sini kebijakan untuk seller dari penjual ke pengguna. Pada intinya, seller tidak diperbolehkan meminta secara paksa kepada pengguna agar bisa memberikan ulasan yang sangat bagus, baik itu berupa imbalan maupun informasi pribadi. Jadi, kalau misalkan produk sudah sampai, kita jangan chat melalui chat yang ada di TikTok Shop. Misalkan kayak gini, Kak, produknya udah sampai ya, jangan lupa untuk kasih bintang 5 dan berikan kata-kata ulasan yang menarik. Nanti saya akan kasih voucher deh. Nah, itu jangan teman-teman ya, dan itu udah jelas gak boleh di bagian kebijakannya ya. Bisa teman-teman baca nanti ya. Dan di sini juga jangan sampai memberikan informasi pribadi, itu nggak boleh ya. Nah, biasanya kalau kita meminta ulasan kan sering lewat chat ya. Kenapa nggak lewat nomor WA gitu kan? Kan ada kan nomornya. Itu bakalan disensor kalau misalkan produknya udah sampai di tangan pembeli. Nah, itu untuk kebijakan bagi penjual ke pembeli. Ini kebalik ya, kebijakan bagi pembeli ke penjual. Memiliki hubungan dengan sesama seller ataupun kerjasama dengan seller untuk meningkatkan reputasi toko. Pack order memperbaiki ulasan yang tidak sesuai dengan produk yang dibeli. Oke, ini udah jelas lah teman-teman juga ya. Jadi, kita ini nggak ada penjualan. Kita punya saudara ya, kita punya saudara di, misalkannya itu saudaranya itu nggak jauh, terus disuruh untuk beli produk yang ada di toko kita gitu kan, tolong beli dong produk saya di TikTok gitu kan. Nah, dibeli terus dikirim barangnya teman-teman ya, yaitu otomatis kan di data TikToknya itu ada angka 1 produk terjual. Nah, itu bakalan dianggap pelanggaran juga teman-teman ya, termasuk ke dalam ulasan pelanggan TikTok ini. Nah, apalagi yang pakai pack order teman-teman ya. Pack order di marketplace mungkin masih banyak sekarang ya, tapi di TikTok ini nggak rekomendasi banget pokoknya. Udah bakalan sensitif lah ngomongin masalah pack order di TikTok Shop. Terus ini memberikan ulasan yang tidak sesuai dengan produk yang dibeli. Ngasih ulasan bintang 5, tapi foto produknya handuk, yang dijual itu sepatu. Ya gak masuk akal teman-teman ya. Di marketplace masih masuk akal mungkin ya, dan itu gak ada masalah sepertinya teman-teman ya, karena saya sering lihat. Tapi di TikTok Shop itu gak boleh teman-teman ya, soalnya kebijakannya udah dijelaskan. Nah, biar teman-teman gak penasaran, mungkin bisa baca nanti ya di bagian sini ya, di bagian ulasan pengguna perilaku. Pokoknya baca dari poin pertama sampai poin akhir teman-teman ya. Itu bakalan balance dengan apa yang sudah saya simpulkan di sini. Nah, ini untuk tambahannya poin ulasan negatif. Nilai ulasan 3.0 dianggap netral ya. Jadi bintang 3 itu netral, dan bintang 1 sampai 2 itu dianggap ulasan negatif. Jika toko memiliki ulasan tersebut, akan terkena sanksi dari mulai penghapusan produk sampai toko ditutup secara permanen. Ini masuk dengan poin yang ini teman-teman ya. Nah, poin yang ini ya. Nah, ini jadinya tuh gak boleh teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ada di bagian bawah ya. Ini dia di bagian audit teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman baca-baca ya. Di sini ini cukup lumayan menantang juga lah bagi penjual gitu kan. Nah, ini penerbitan poin pelanggaran juga. Terus ada yang namanya itu penangguhan toko. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, itu untuk ulasan pelanggan TikTok Shop. Kita bahas ke poin yang keduanya, yaitu ranting ulasan toko dan produk. 6 poin yang perlu kamu hindari tentang ulasan produk dan toko. Waduh, 6 poin ini apa aja? Kita akan lihat teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa itu ranting ulasan produk dan toko, di sini saya akan bahas singkat aja. Ranting produk adalah skor rata-rata ranting dan ulasan pelanggan untuk produk yang telah mereka beli. Ranting produk diberikan dengan skala 1 hingga 5 bintang, di mana 5 adalah yang tertinggi dan 1 adalah yang terendah ataupun terburuk. Nah, sedangkan ranting toko adalah rata-rata tertimbang dari semua ranting produk yang dimiliki toko saat ini.
Ranting untuk produk dengan jumlah penjualan yang lebih tinggi akan memiliki bobot yang lebih berat. Jadi ranting produk itu adalah satu produk satu ulasan. Ya, ranting toko itu adalah kalkulasi semua produk yang ada di toko kita. Itu berapa teman-teman ya, seperti itu. Jelas kan? Oke, kalau misalkan jelas kita lihat ke 6 poin itu apa aja. Nah, ini dia teman-teman, penyebab ranting ulasan rendah. Yang pertama di bagian produk. Di bagian produk di sini ada masalah keamanan, kepatuhan dan kualitas produk. Terus yang kedua ada stok produk, stok habis ataupun overload ya. Terus yang ketiga pengiriman, pengiriman sering terlambat, itu jangan ya. Terus yang keempat pengemasan produk, pengemasan tidak rapi dan tidak aman. Jadi jangan asal packing aja terus langsung kirim, itu nggak boleh teman-teman ya. Terus selalu respon, lama merespon chat dari pembeli ataupun dari ulasan. Jadi kalau misalkan ada chat dari pembeli, nanya produk ataupun nanya stok langsung balas. Kan saya nggak sering setiap hari buka laptop dan ada aplikasinya TikTok Shop Sales Center, download aja di Play Store teman-teman ya. Terus yang keenam, menanggapi ulasan menggunakan bahasa kasar dan tidak pantas. Ada ulasan yang menjatuhkan gitu kan. Jangan membeli produk di toko ini, produk toko ini tuh bla 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 kayak gitu. Biasanya kompetitor kayak gitu ya. Kita cukup biarin aja, jangan sampai dibalas dengan bahasa kasar yang bikin pelanggan juga, wah bener ya kalau misalkan kita beli toko ini produknya tuh kayak gini, apalagi sellernya itu bahasanya menggunakan bahasa kasar. Jadi udah biarin aja teman-teman ya yang mau menjatuhkan toko kita. Nah, ke-6 poin ini bisa teman-teman baca di bagian sini ya. Nah, 6 poin ini bisa teman-teman baca di sini ya. Ini dia teman-teman ya. Baca di sini ya dari atas sampai bawah. Ini saya cuman buat sebuah kesimpulannya aja. Oke? Oke, kita bahas lagi nih teman-teman ya. Di slide selanjutnya, di sini solusi agar toko memiliki reputasi tinggi. Yang pertama, produk. Jadi dari ke-6 poin yang ini, ada solusinya teman-teman ya. Solusi yang pertama, di sini adalah solusi yang mungkin bisa kita atasi ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama di bagian produk, optimalkan produk dari mulai deskripsi sampai pengemasan. Deskripsi harus jelas, jangan dilebih-lebihkan. Ya apa adanya aja kalau deskripsi. Bedakan deskripsi dengan marketplace dan TikTok teman-teman ya. Di TikTok mungkin kita bisa dibatasi ya. Tapi kalau misalkan kita bikin deskripsi di marketplace itu bebas mau ngomong apa aja juga kan. Nah, terus yang kedua, pengiriman. Usahakan produk sudah di packing dan secepatnya dikirim. Usahakan juga packingannya aman. Sebelum kita packing, cek dulu produknya ya, apakah ada cacat ataupun enggak. Setelah itu kita packing sebaik mungkin. Habis itu kita langsung kirim. Jangan sampai dikirimnya itu, misalkan ada yang beli hari ini ya, dikirimnya itu besok. Selagi kurirnya itu masih bisa pick up, ya udah kasih aja teman-teman ya. Terus yang ketiga, pelayanan. Selalu pas respon kepada pembeli baik dari sisi ulasan ataupun chat. Usahakan di sini teman-teman itu harus pas respon kepada pembeli ya. Mau gimana pun tipe pembelinya, udah berikan aja pelayanan yang terbaik teman-teman ya, agar pembeli juga bisa nyaman. Nah, ini adalah solusi yang bisa semuanya dilakukan. Nah, oke, jadi ini adalah garis kesimpulannya yang harus kita hindari. Ada 3 poin teman-teman ya dari saya buat teman-teman agar terhindar dari yang namanya itu ulasan negatif. Yang pertama, jangan sampai melakukan pack order di TikTok. Hal tersebut pasti bakalan kena sanksi. Udah jelas pack order itu benar-benar sensitif di TikTok Shop. Jadi jangan sampai teman-teman ya. Yang kedua, toko yang menjual produk nggak wajar bakalan kena sanksi dari pembaharuan kebijakan. Contoh produk yang nggak wajar. Di marketplace banyak sekali yang jual HP di harga 30 ribuan. Ngomongnya itu cuci gudang. Pasti beli itu yang datang nggak jelas teman-teman ya. Nah, di TikTok itu bakalan ditolak dan bakalan kena sanksi seperti ini ya. Terus yang ketiga, kurang rekomendasi untuk dropship di TikTok. Mungkin ini terlalu panjang penjelasannya ya. Di lain waktu mungkin saya akan bahas tentang dropship di TikTok teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu teman-teman ya. Oke? Nah, itu mungkin ya dari beberapa poin yang sudah saya bahas dan saya kasih tahu kepada teman-teman. Dan kesimpulannya dari 3 poin tersebut ya, silahkan teman-teman baca lagi di bagian sini ya, agar lebih jelasnya. Kalau misalkan udah dibaca, baru teman-teman bisa simpulkan dan juga praktekkan. Hati-hati dalam berjualan ya, jangan sampai kita memberikan pelayanan terburuk bagi pembeli. Capek teman-teman ya untuk bisa mengumpulkan rating ulasan yang bagus ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.